Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pahlawan Islam yang terhebat, yaitu Khalid ibn Walid ibn al-Mughirah al-Makhzumi radhiyallahu ta'ala anhu. Khalid ibn Walid berasal dari Bani Makhzum, yang mana Bani Makhzum ini adalah kabilah yang merupakan saingan bagi kabilah Bani Hashim. Quraisy, di bawahnya ada kabilah-kabilah kecil. Di antara kabilah yang sangat terkenal adalah kabilah dari Bani Hashim, yaitu kabilahnya Nabi SAW, dengan kabilah Bani Makhzum, yaitu kabilahnya Abu Jahal dan juga kabilahnya Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Bapak daripada Khalid ibn Walid adalah Al-Walid ibn Mughirah, yang merupakan salah satu gembongnya orang-orang kafir Quraisy, dan dia adalah orang terdepan dari Bani Makhzum. Ibunya bernama Lubabah binti Al-Harits, dan dia punya bibi namanya Maimunah, istrinya Nabi SAW. Yang terakhir kalau tidak salah dinikahi oleh Nabi SAW adalah Maimunah. Itulah bibinya Khalid ibn Walid. Dari sini kita tahu bahwasanya Khalid ibn Walid hidup di keluarga kaya, karena bapaknya sangat kaya raya. Dan Khalid sejak kecil sudah belajar Al-Furusiyah. Dia sudah belajar tentang berkuda, sehingga Khalid ibn Walid ini termasuk orang yang paling mahir berkuda. Terutama kalau sudah dia naik kudanya untuk berperang, dia sangat hebat. Disebutkan hanya 2 orang yang bisa berperang dengan menggunakan 2 pedang sekaligus sambil menyetir kudanya dengan kedua kakinya. 2 orang tersebut adalah Khalid ibn Walid dan Zubair bin Awam. Setiap orang biasanya kalau nyetir kuda pasti dengan tali kekangnya untuk belok kanan, untuk belok kiri, juga untuk menghentikan kudanya. Kita tahu kebanyakan orang seperti itu. Atau paling enggak mereka memegang tali kekang kudanya dengan tangan satu, tangan satunya memegang pedang. Tapi Khalid ibn Walid, di antara kehebatannya, dia bisa memegang 2 pedang dengan kedua tangannya sambil dia menyetir kuda dengan kedua kakinya. Khalid dan Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhuma jami'an. Ini diantara kehebatan Khalid ibn Walid. Disebutkan di sini Khalid ibn Walid adalah orang yang hebat dalam segala alat perang. Dia jago naik kuda sambil perang. Dia jago naik unta sambil berperang, sambil menyetir unta atau menyetir kuda dalam peperangan. Dia juga pandai memanah. Beliau juga pandai menggunakan pedang, menggunakan tombak. Semua alat perang beliau hebat. Ini Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian, singkat cerita, Nabi SAW berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Kemudian, terjadilah perang Badar pada tahun 2 Hijriah. Khalid ibn Walid tidak ikut dalam perang Badar. Kemana Khalid ibn Walid? Ternyata Khalid ibn Walid ada di negeri Syam. Dia tidak ikut perang. Dia tidak ikut perang dalam barisan kaum musyrikin. Kemudian pada tahun 3 Hijriah terjadi perang Uhud. Dan saat itu Khalid ibn Walid ikut serta dalam perang Uhud. Bahkan dia dijadikan panglima perang. Karena orang-orang sudah tahu kehebatan Khalid ibn Walid dalam pertempuran, maka dia memegang pemimpin sebagai pemimpin pasukan berkuda. Ketika terjadi peperangan berkecamuk sebagaimana yang teman-teman tahu, di perang Uhud 700 pasukan kaum muslimin melawan 3000 pasukan kaum musyrikin. Kemudian secara singkat waktu itu Nabi SAW membagi pasukan, meletakkan pasukan di bawah 650 orang dan 50 orang di atas suatu bukit kecil namanya Jabal Rumah, yang sering dinaiki jamaah haji, bukit kecil. Disitulah Rasulullah SAW meletakkan 50 pasukan pemanah dipimpin Abdullah ibn Jubair radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Nabi SAW berpesan kepada mereka, In ra'aitumuna taqtifuna toir fala tabrahu makanakum hatta ursila ilaikum. Kalau kalian melihat kami, mayat-mayat kami diambil oleh burung-burung, artinya kami sudah tewas seluruhnya, maka jangan kalian tinggalkan posisi kalian sampai aku perintahkan perintah berikutnya. Kemudian wa in ra'aitumuna hazamnal qawma wa awta'nahum fala tabrahu hatta ursila ilaikum. Kalau kalian sebaliknya melihat kami menang, kami sudah kalahkan musuh-musuh, maka jangan turun dari tempat kalian sampai aku perintahkan dengan perintah berikutnya. Ini wasiat Nabi SAW kepada mereka, dan diingat betul oleh sang pemimpin yaitu Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu.
dengan 50 pasukan pemanahnya. Tatkala terjadi perang, Rasulullah SAW ingin perang dari satu arah karena 700 lawan 3000, 1:4, 700 melawan 3000. Rasulullah SAW tidak ingin peperangan dari dua arah, apalagi lebih, karena kalau muslimin dua arah dikepung dari depan dan dari belakang, ini sangat berbahaya. Maka Rasulullah SAW pertahankan bagaimana meskipun jumlah mereka cuma 650 di bawah lawan 3000 harus tetap dari satu arah. Nah, disitulah fungsi dari pasukan pemanah yang ada di atas Jabal Rumah. Fungsi mereka adalah untuk memanahi pasukan kaum musyrikin yang ingin memutari gunung supaya bisa menyerang dari dua arah. Dan yang ingin memutari gunung adalah Khalid ibn Walid, karena Khalid ibn Walid tahu peperangan seperti itu susah, maka dia berpikir bagaimana bisa menyerang dari dua arah. Maka dia bawa pasukan berkudanya untuk memutari gunung. Untuk memutari dua arah, pasukan Khalid selalu dipanah oleh Abdullah bin Jubair dan pasukannya dari Jabal Rumah. Terus terjadi berulang-ulang, akhirnya Khalid gagal, tidak bisa menyerang dari dua arah. Akhirnya kaum musyrikin di awal peperangan tewas berjatuhan, berguguran, banyak mereka yang tewas. Bendera mereka terjatuh, tidak ada yang mengangkat bendera mereka, sehingga mereka lari terbirit-birit. Semua pasukan musyrikin lari. Di antara yang tidak lari dan tenang menghadapi kondisi ini adalah Khalid ibn Walid. Disebutkan antara sifat pemimpin yang jago yaitu dia tidak terbawa dengan suasana. Tetap dia melihat kondisi mana yang memungkinkan atau yang tidak memungkinkan. Bukan hanya berani, bukan hanya nekat, tapi juga punya perhitungan. Taib, akhirnya waktu orang-orang kabur melarikan diri, Khalid ibn Walid tetap memperhatikan kondisi peperangan. Dari kejauhan dia melihat, ternyata tidak lama kemudian pasukan kaum muslimin yang ada di atas gunung turun. Mereka melanggar perintah Nabi SAW. Kenapa? Karena mereka melihat pasukan yang di bawah sedang mengumpulkan ghanimah, harta rampasan perang. Kata mereka, kita ikut saudara-saudara kita mengambil ghanimah. Maka pemimpin mereka Abdullah ibn Jubair radhiyallahu an mengingatkan, bukankah Rasulullah SAW sudah mewasiatkan kita tidak boleh turun? Kata mereka, perang sudah selesai, oleh karena itu kita turun. Mereka berijtihad tidak pada tempatnya. Padahal jelas di awal kata Nabi SAW, jangan turun sampai aku kirim utusan, perintah berikutnya. Akhirnya mereka turun, 40 turun, tinggal 10 orang di atas bukit. Begitu tinggal 10 orang di atas, Khalid segera balik. Khalid tidak kabur, dia tetap bertahan. Dia lihat dari kejauhan, begitu tinggal 10, langsung dia balik. Dia bunuh 10 orang ini. 10 orang di atas bukit dibunuh oleh Khalid dan pasukannya. Akhirnya pasukan kaum muslimin datang lagi, menyerang kaum muslimin dari dua arah. Jadi kemenangan pada hari itu bagi orang-orang musyrikin, gara-gara Khalid ibn Walid yang cerdas dalam berperang. Tentunya karena sebagian sahabat menyelisihi perintah Nabi SAW. Akhirnya para sahabat banyak yang berguguran. 70 orang meninggal, diantaranya paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhum jami'an. Intinya peperangan tersebut dianggap menang oleh orang musyrikin, sehingga Abu Sufyan mengatakan, wahai Muhammad, demikianlah peperangan silih berganti. Terkadang kalian menang, terkadang kami yang menang. Ini adalah sebagian balasan kekalahan kami dalam perang Badar. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.